Real life banget ya. Udah keluar belum? Oh, udah nih udah. Udah keluar. Saya ulangi ya. Ini perjanjiannya nih. Saya pelajari nih. Ya kan? Penyetoran dan penyertaan modal. Pihak kedua akan menyerahkan kepada pihak pertama 6 unit bus. Nyatanya baru 4 unit. Penyetoran penyertaan modal pihak kedua ke dalam perusahaan sebanyak 6 bis dihitung dalam mata rupiah 12 miliar. Ya kalau bis 2018, 2019 6 unit dihitung 2 miliar ya itu yang aping siapa kan gitu. Kita juga pemain bis semua kali. Pasaran juga 1,6. Terus penyerahan 6 unit bus akan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebanyak 4 unit akan diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari setelah ditandatangani surat perjanjian ini. Ini sudah terpenuhi. Tahap kedua sebanyak 2 unit bus akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2000. Ini belum. Penyerahan unit bus secara bertahap sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 dapat berubah di luar ketentuan ayat 3 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Terus perubahan ketentuan penyerahan unit bus akan dibicarakan secara musyawarah. Jadi hal seperti ini diselesaikan secara musyawarah. Okay? Selain penyerahan 6 unit bus, pihak kedua juga akan menyerahkan modal usaha untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar 300 juta rupiah. Hal ini belum ya Mas ya? Ya gue ngecat, gue tuh kucuk. Beda Mas, kalau itu kan perbaikan Mas. Kalau modal usaha ini kan dana segar untuk operasional Mas. Namanya akap, pasti bakar duit enggak Mas? Ya pasti. Kalau nggak bakar duit kan nggak mungkin Mas. Ya ora mungkin. Ya kan? Nek sing dimaksud iku ora. Ya toh? Maka kalau usaha langsung jadi Mas, saya juga mau Mas. Rumah saya jual, bila perlu istri saya gadein Mas. Saya nggak pernah ada kalau untuk pembahasannya untuk modal loh ya. Nggak ada. Oke. Terus masalah cat segala sebenarnya sudah diatur. Tapi kalau 300 itu dikonversi ke cat, beli jok, standarisasi MTI, ya mungkin itu yang dimaksud. Tadi disebutkan mengenai pengecatan ya Mas ya. Jadi di pasal 4 pengurusan perusahaan ini di ayat 2 ada jelas. Pengelolaan dan pengurusan perusahaan sebagaimana disebutkan ayat 1 termasuk dan tidak terbatas pada administrasi, keuangan, operasional bus, pengurusan izin trayek, agen dan segala pengurusan perusahaan lainnya demi kemajuan perusahaan. Ayat 3-nya bunyinya adalah struktur perusahaan setelah dilakukan pengalihan saham adalah pihak pertama, dalam hal ini Mas Rian sebagai direktur utama dan pihak kedua sebagai komisaris. Saya menjawab yang tadi bahwa PT ini memang adalah direkturnya Mbak Devi, ya. Tetapi pendananya semua adalah Mas Rian. Dalam Undang-Undang 40 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu boleh, ya. Itu boleh. Jadi Mas Rian sebagai CEO-nya, Mbak Devi sebagai direkturnya boleh. Saya juga punya perusahaan, karyawan saya tak jadiin direktur. Boleh. Dia kok ngomongin gak ngerti kan aneh. Kalau tidak ngerti, tidak mungkin perjanjian ini ada. Maka di dalam pasal 4 ayat 3 bunyinya struktur perusahaan setelah dilakukan pengalihan saham adalah pihak pertama Mas Rian sebagai direktur utama dan pihak kedua sebagai komisaris. Ceritanya yang benar seperti ini. Jadi PT ini atas nama Mbak Devi, Mbak? Marisa. Devi Marisa Suryani, Sarifudin dan Muhammad Muhajirin. Ini adalah orang-orangnya Mas Rian, sengaja ditempatkan karena apa? Domisilinya di Bekasi, di Jabodetabek. Mas Rian di Kudus. Satu itu. Yang kedua, masalah nama. Sebenarnya sudah disepakati kalau perjanjian di pasal 2 dipenuhi, 6 unit dan 300 juta untuk operasional, maka perusahaan itu ada RUPS yang mana Mas Rian sebagai 51%, pihak X 49%, benar ya Mas ya? Karena belum dipenuhi. Karena pihak X ini mau mengganti karena belum terpenuhi, maka Mas Rian tidak mau. Dan perlu dicatat, akte pendiriannya sekarang itu ada di PT X yang sekarang lagi
kepingin naik panggung, ya Mas ya? Iya. Kalau saya sudah naik panggung, Mas. Pada minta deket sama Mas Rian katanya biar ada mukanya. Oh ya, nah, gitu. Orang akte PT-nya aja dipegang mereka. Akte PT-nya itu dipegang PTX, gitu. Sampai sekarang. Jadi hati-hati, nanti masuk unsur penggelapan, Mas. Hah? Oke, aku pas pada saat itu menyerahkan secara sadar kok. Loh, lah iya, tapi kan boleh dong sekarang diminta. Wis di jalur Risa di GI. Udah lu minta kan? Sudah diminta belum? Udah. Terus dikasih nggak? Mau ketemu aja nggak bisa? Ketemu aja nggak bisa. Nih coba. Jadi akte itu sudah diminta sama Mbak Risa. Coba Mbak Risa. Nggak, aku mau ketemu buat ngambil akte sekalian minta maaf, pamit dan nyelesain kalau ada masalah. Tapi belum diperbolehkan. Oke. Selasa nanti akan saya somasi, saya minta akte, ya. Akte nomor berapa ini, Mbak? Akte PT, akte pendirian perseroan terbatas Mahindra Transport Indonesia. Akte nomor 6, tanggal 20 Desember 2022. Dinotaris PPAT Wilya Bordus Budi Purnomo. Yang mana saat ini dikuasai oleh PTX. Ya, nanti Selasa kita somasi, kita minta secara hukum. Kalau enggak, siap-siap pasal penggelapan yang akan kami terapkan. Mbak Risa bisa jelaskan itu masalah akte, Mbak? Kenapa akte? Ya, aktenya sekarang di mana tuh? Oh iya, aku waktu itu nyerahin akte Pak ke sana karena kan permintaan dari Mas Rian. Riz akte kasih. Jadi akte udah kita kasih, udah kita tinggal karena emang itikatnya baik kan. Semuanya pengen terlaksana, RPS biar terlaksana. Akte dikirim, bahkan surat perpindahan saham pun, saham saya dipindahin ke Mas Rian full pun sama PT itu udah saya lakuin dan saya tanda tangan, udah dikirim semuanya. Sudah tanda tangan ya? Sudah. Sudah. Tapi kan aku punya waktu 14 hari buat nolak. Loh, iya. Iya. Sudah tanda tangan. Jadi karena kita pihak dikatakan X tidak memenuhi syarat di pasal 2 tadi, maka Mas Rian maka Mas Rian nolak. Kan seperti itu. Nolak atau menunda lah biasanya. Iya. Sampai hak-haknya MTI ini dipenuhi. Iya, itu ada. Nanti chatnya dilampirin yang chat Mas Rian waktu minta pendapat. Jadi gini, perjanjian kerjasama itu tidak boleh merugikan sepihak, harus adil, harus terpenuhi, ya kan? Nah, kalau berpihak, jadi gini, dalam hukum itu namanya asas pacta sunt servanda. Jadi para pihak yang mengikatkan diri itu membuat perjanjian, ya kan? Menjadi perjanjian bagi para pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian itu tidak dipenuhi. Bagaimana orang mau mengganti aktenya? Maka sebelum 14 hari Mas Rian ini membatalkan, betul ya Mas Rian ya? Dan aktenya saat ini dikuasai PTX. Karena dibatalin makanya seminggu kemudian bisa ditarik. Lah, jadi setelah dibatalkan belum sampai 1 minggu mobilnya ditarik. Itu semingguan ya setelah dibatalin? Ya anggap aja kurang lebih seminggu ya, kurang lah Mas. Menurut saya kurang. Lebih berapa? Sekilo, 2 kilo? Nah, jadi ceritanya seperti itu ya. Nah, wis. Dah, kita tunggu aja episode berikutnya. Seru ya. Kita dari jalur berikutnya. Somasi undang media katanya gitu biar seri. Ngapain? Gue gak butuh panggung. Gak butuh panggung. Gue buktiin di penyidik, terus klarifikasi, bikin press conference. Ya. Awas sekali lagi no record ya ini. Mas Emang ini no record? Record! Record. Silahkan. Record enggak apa-apa. Saya tidak pernah menyebut siapapun. Saya sebagai pengacara keluarga Haji Arianto, Mas Rian ini saudara saya. Sampai dimanapun kita siap. Pasukan Menoro saya asli Kudus, ya kan? Mas Rian Kudus. Jadi kita ini satu naungan. Satu naungan gitu. Benernya ya, ini sampean dari kacamata ini. Benernya jadi korban siapa sih Mas? Sebenarnya dalam perjanjian perdata yang melakukan ban prestasi adalah PTX karena tidak terpenuhi. Berarti kan aslinya korbannya saya tuh. Korban. Saya rugi moral, rugi imaterial. Ya makanya nanti kita buktikan Mas. Lah ya aku tuh selama ini udah diem loh. Lah kok ini malah dia bikin acara kayak gini kan aneh buat saya. Makanya entahlah ini orang-orang ini nggak jelas. Orang halim. Maksud gue kok punya mental gitu loh buat cari panggung, dia pengen promosi ini tapi caranya dengan hal kayak gini. Apa?
tadi juara emang mentalnya. pasti sama Iya nyebut. tapi ralat itu tadi. Itu di detik Rian. Iya. Iya jelas Rian Mahendra dalam kurung RM. Devi Marisa. Devi Marisa jelas banget kagak pakai bin kan Rian? Madar banget. Yang rekor banjir penonton nggak apa-apa. Yang 1 tahun 100 bus betul nggak? 200 pengennya. Pengennya malah 200 atau 400 mas. Masalah tahun 100 bis mah dia tinggal dia kuat beli apa enggak. Kan gue sebagai pelaku operasional aja. Pengadaan bis kan dari mereka. Mas. Yang ngolah pencatatan siapa? Dia. Lu. Gue nerima Oh iya. setoran. Diolah, dicatat. Gue mah pengennya nggak 100, 200, 400. Ya tergantung dia lah kuat apa enggak. Gue nanya sama gue. Mas Gemoy, Mas Rian Gemoy. Ajar balik. Tadi tuh. Aku Mas Rian kalau tenaga dan pikiranku dibutuhkan, gua tuh benernya nggak perlu juga klarifikasi. Pada ikutan aja Anyar gitu. Iya kalian kalau pengen ini, kalau pengen butuh tenaga dan pikiran, pada ikutan trip Anyar. Gua bikin Bali Pada mungkin pengen karena ikut mahal ya. kita mah. Makanya besok lu pada ikut trip Anyar aja, tanggal 13 Januari. 13 Januari kan bener? 13 Januari. 300.000 udah termasuk kaos. Yang 100 bis dalam 1 tahun ada dalam kontrak mas? Nggak ada. Nggak ada lah, itu omongan apa mas? Makanya gue bilang maksudnya apa ngomong kayak gitu. Kan bagian pengadaan bis mereka, gue bagian operasional. Jangankan kok 100, ada 200, 300, 400, alhamdulillah mas. Ya kan berarti kan perusahaannya maju. Terus apa masalahnya? Udah gitu line pertama kita Pekalongan, line kedua kita apa? Lain kedua kita wisata lah. Ih, Wonosobo. Purwodadi, Wonosobo, Negiri. Pas banget momennya lagi Man, mau nyala. itu tolong dilayani itu ya. Mana Pak Us mana? Udah buka aja semua unek-uneknya. Ya berhubung Dilayani. udah Mana kejadian Pak Us, kayak mana gini, Pak Us? makanya Dibuka. jadi gue buka gitu. Padahal tadinya kan gue mau keep silent mas, karena buat gue Bandara nanti ke PIK, gue udah dibantu balik ke MTI bandara, lahir ya ngasih kan. kompensasi yang kemarin. Terus mereka udah mutusin sepihak, gue nggak perlu lah ngejelek-jelekin mereka. Kalian lihat